Shalom, selamat pagi. Presbyter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta yang dilakukan di rumah masing-masing secara daring. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emawati Rumampuk Baule. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa perjanjian baru, Gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para murid-Nya sebelum Ia menderita dan sebelum Ia terangkat naik tahta di sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini karena Ia setia dan akan menggenapi janji-Nya dalam hidup kita. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan dari sorga, sehingga para murid dipenuhi atau dibaptis di dalam dan oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa, dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang hadir untuk mengingat rayakan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis juga pasti telah dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga kita pun diberikan keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Jemaat, marilah berdiri. Dan dengan segenap hati bersyukur penuh sukacita, kita menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Cahaya
beranugerah, curahkanlah kurnia dalam hati umatmu, tanpa daya ciptamu tiada insan yang kudus, tiada hidup yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yoel 2 ayat 28, nas pembimbing kita mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah, masukilah hati kami, sinarilah hati kami. Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah, berdiam di hati kami, baruilah hidup kami. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita. Dimulai dengan pengakuan pribadi. Marilah mengaku secara silih ganti. Kasihilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah.
Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tak terselami rancangan dan keputusannya, sungguh tak dapat dipahami, ya sungguh tak dapat dipahami. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, ya sampai selama-lamanya. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Roh Kudus turunlah, masuklah di dalam hati kami. Roh Kudus bimbinglah umat-Mu mengerti firman-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru tertulis dalam kitab atau surat Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Yudas 1 ayat 17 hingga ayat 21 yang menyatakan, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Puji
Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Yoel 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29 kita siapkan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Kristus Sang Pengasih, kami datang mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu saat Pentakosta boleh kami ingat rayakan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati serta pikiran kami, dan terangilah agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik di rumah maupun di mana saja berada, tak terasa hari ini kita mengingat rayakan hari Pentakosta, di mana kita semua diajak untuk menghayati kembali bagaimana Roh Allah, Roh Kudus Tuhan curahkan bukan saja kepada para murid, tetapi juga kepada banyak orang. Kita tahu bersama Roh Kudus, Roh Penolong, ataupun Roh Penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus telah digenapi dengan dicurahkannya pada hari Pentakosta. Hal ini berarti bahwa orang percaya dimampukan atau bisa memiliki potensi untuk membaharui dan melakukan perubahan hidup di dunia ini. Ini poin yang harus kita maknai dulu. Ya. Sehingga kalau kita lihat dalam bacaan Alkitab hari ini, Yoel kembali menyapa kita, khususnya di pasal 2 ayat 28 sampai 29 bacaan ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Menjadi catatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop ini adalah
nubuatan Nabi Yoel tentang turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia. Roh Kudus tidak lagi terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Kalau dalam perjanjian lama kita lihat Tuhan Allah mencurahkan rohnya kepada nabi-nabi yang khusus dicurahkan kepada mereka. Ya, kita ingat Nabi Elia. Ya, bahkan kalau bacaan ini mengatakan kepada semua manusia, mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi bila hal ini terjadi, akan terjadilah perubahan yang sangat mencolok dalam kehidupan manusia. Bahkan juga kalau kita perhatikan bacaan ayat 28 ini disebutkan di situ. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, saudara bisa perhatikan di situ. Anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. Jika sebelumnya kita tahu bersama, perempuan, anak-anak, terlebih lagi budak pada masa itu dipandang sangat rendah dalam kehidupan bangsa Israel. Maka pada zaman yang dimaksud Yoel tidak lagi demikian. Semua orang sama di hadapan Allah. Dengan harapan semua orang akan dapat berlaku seperti nabi yang dicurahkan roh Allah, yang punya hubungan yang khusus dengan Allah, hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan, mempunyai karunia bernubuat, karunia penglihatan, karunia bermimpi tentang segala sesuatu yang Allah hendak katakan atau yang Tuhan hendak lakukan atau dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Bayangkan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dipercayakan Tuhan Allah dengan Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Artinya, Yoel menekankan inti dari penubuatannya bahwa Allah membangun suatu umat yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Masa itu. Kedua, bahwa tanpa Roh Kudus manusia tidak mampu mengerti dan tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat juga Rasul Petrus mengutip ayat ini. Mari kita coba buka lagi di dalam bacaan di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 2, misalnya pada waktu peristiwa Pentakosta. Rasul Petrus di situ mengutip ya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, kutipannya itu mulai dari ayat 17 ya sampai ayat 21. Yang mengutip apa yang dinubuatkan oleh Yoel ini. Nubuatan ini menurutnya digenapi pada waktu hari Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekaligus juga dipahami sebagai peringatan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ya, itu juga kita bisa perhatikan dalam bagian ayat-ayat ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kalau kita cuma baca hari ini ayat 28 hingga 29, tapi Bapak Ibu boleh baca di rumah, memperhatikan ayat 30 sampai ayat 32, Yoel pasal 2 ini. Di situ Yoel gambarkan bagaimana kedatangan Tuhan atau hari Tuhan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu bisa perhatikan dan baca itu. Ya. Jadi disinilah kita pahami peringatan hari Tuhan sudah dekat. Minggu lalu kita diajak merenungkan tentang Yoel juga. Ya, yang menceritakan tentang tulah atau bencana belalang. Pertanyaannya,
pada perenungan ibadah hari Minggu lalu adalah apakah bencana ini berkat atau musibah atau kutuk bahkan. Kan itu seringkali setiap manusia memaknai bencana itu kadangkala tanpa kita sadari, kita menganggap ini manusia terlalu banyak dosa sehingga Tuhan menghukumnya gitu. Tapi apakah semudah itu juga kita mau memaknai apa yang disampaikan dalam nubuatan Yoel dalam kitabnya ini? Memang ada dosa yang berakibatkan pada sebuah hukuman dan penderitaan. Tetapi tidak semua musibah atau bencana langsung kita mengklaim bahwa itu adalah dosa setiap manusia. Artinya bagaimana kita memaknai apa yang sekarang dalam ayat 28-29 ini, Yoel mau berikan penjelasan tentang kedatangan hari Tuhan. Baru Yoel juga katakan daripada itu Tuhan Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Semua manusia, tidak memandang siapapun. Saya kira di tengah-tengah pandemi saat ini pun mengajarkan kita banyak hal. Antara lain, ya, virus itu tak memandang siapa kita, Bapak Ibu. Mau kita punya jabatan atau tidak, mau kita orang yang dinilai berharga atau punya materi atau tidak, sama rata. Semua kita terancam oleh situasi yang seperti ini. Tapi bacaan Yoel ini juga mau memberikan pernyataan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Allah mencurahkan roh kudusnya kepada semua manusia. Bayangkan, Allah mengaruniakan roh Tuhan, rohnya sendiri, dicurahkan buat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya dan buat semua orang. Di tengah-tengah pandemi ini kita maknai bacaan ini. Sesuai dengan ketika saat ini kita merayakan hari keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Kalau suasana seperti yang lalu-lalu, beberapa gereja merayakan Pentakosta dengan cara budaya yang diangkat, misalnya di Pulau Jawa. Ya, ada pesta unduh-unduh pada hari Pentakosta hari ini. Pesta panen, pesta syukur, itu yang juga diingat rayakan pada masa perjanjian lama. Perjanjian baru kita memaknainya sebagai berkat karunia yang Tuhan curahkan menjadi pesta panen iman buat kita. Panen kekuatan, panen semangat untuk tetap mensyukuri sekalipun situasinya masih tak nyaman buat kita beraktivitas seperti dulu. Kalau sekarang orang lagi sebutkan new normal. Ya, kenormalan yang baru. Ya. Tapi tema hari ini mau mengingatkan kita semua dipulihkan oleh Roh Kudus, bahwa semua manusia Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, semua umat manusia, entah laki-laki entah perempuan, yang tua yang teruna, semua diberikan pencurahan Roh Kudus untuk mendapatkan penguatan dari Allah, supaya setiap manusia menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan Allah dalam kehidupannya. Supaya juga setiap manusia mengerti bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, manusia tidak mampu mengerti dan tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya kira hari ini tepat kita diajak untuk memaknai situasi yang masih belum normal akan menjadi new normal, normal yang baru ini seperti apa. Mintalah terus dan tetap bergaul akrab dengan kuasa Roh Allah, supaya dengan kuasa Roh Tuhan itu kita diberikan kemampuan dan potensi untuk menghadapi, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan tetap mengucap syukur bahwa kasih setia Allah dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan agar murid-murid Yesus dapat melakukan tugasnya dalam memberitakan Injil, kisah Pentakosta, atau menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dan hal ini juga
dalam rangka hari Tuhan sudah dekat. Nah, karena itu kalau kita baca ayat 30 sampai 32 Yoel 2 ini disebutkan dengan jelas bagaimana keadaan hari Tuhan tersebut. Isyarat diberikan sebagai tanda datangnya hari Tuhan adalah darah, api, asap, kegelapan, dan mengenai hal ini secara harafiah sering dipahami sebagai simbol bencana atau secara kiasan mengenai runtuhnya kekuasaan duniawi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjuangan hidup gereja dan setiap orang beriman memang menghadapi banyak tantangan. Baik dari dalam diri kita sendiri, melawan kelemahan, dalam upaya mengubah dan memperbaiki diri untuk melakukan pekerjaan yang baik yang diperkenankan oleh Tuhan, maupun dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita di tengah persekutuan, di antara saudara seiman, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan juga di tengah kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa pertolongan Roh Kudus atas perjuangan orang percaya mutlak diperlukan. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus, acap kali kehidupan orang percaya menjadi gersang dan kualitas persekutuan, kesaksian dan pelayanannya melemah. Ibu bapak saudara-saudara dikasih Tuhan, lewat perayaan Pentakosta hari ini, lewat Nabi Yoel mengingatkan semua kita dipulihkan oleh Roh Kudus, supaya saat kita sudah dipulihkan, mari hadir di tengah-tengah dunia dan masyarakat untuk juga menjadi manusia yang bisa memulihkan situasi kondisi yang tak nyaman. Mari hadir, berikan damai sejahtera. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sulit dalam bertahan secara ekonomi, dan kita memberikan semangat juang yang tinggi untuk menghadapi kondisi apapun. Tetap setia kepada Allah, karena Allah sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya menyertai gereja sampai Dia datang kembali. Kita mengucap syukur untuk Pentakosta saat ini di tengah-tengah situasi yang berbeda, tapi kuasa Roh Allah tetap menyertai dan memulihkan kita sampai Tuhan datang kembali. Biarlah buka hati pikiran kita untuk bersedia dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari memuji Tuhan, Kidung Jemaat 232. Hai umat nyanyilah, rayakan hari ini, mujizat Allah-Mu, masyurkanlah di sini, telah turun Roh Kudus, membangkitlah karya, semoga kini pun semua tergerak, yang hidup oleh Roh, yang bangkit oleh firman, dan oleh kurnia, berbuah karena iman, muliakan Allah-Mu, dan puji kasih-Nya yang baru dan segar selama-lamanya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya
Di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang juga dalam karya Allah Bapa Sang Pencipta, di saat juga mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi semua manusia. Sebagaimana Yoel menyampaikan kepada kami, demikian juga kami diingatkan kisah Pentakosta, kisah saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid dalam mempersiapkan tugas panggilan pengutusan mereka untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saat ini kami juga diingatkan kembali untuk menghayati kuasa Roh Allah yang Kau curahkan bagi kami. Di tengah-tengah situasi kondisi, kami terus bergumul dan berjuang dalam rangkaian pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Allah memberikan kami kekuatan. Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk bertahan hidup. Bahkan juga dalam kesetiaan dan ketaatan kami untuk mengikuti prosedur yang sesuai dalam percepatan penanganan pandemi ini. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang melaksanakan ibadah Pentakosta di rumah-rumah saat ini. Memberkati kepala keluarga, memberkati ibu rumah tangga, memberkati para lanjut usia, bahkan juga anak-anak, dari mulai anak-anak kecil dalam pertumbuhan fisik dan jasmani mereka. Maka biarkanlah seturut dengan itu pertumbuhan iman percaya kepadamu nyata bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang bersekolah dalam pendidikannya Tuhan berkati, sekalipun juga dalam masa pandemi ini mereka masih harus bersabar untuk tetap menerima proses ini melalui IT atau secara online. Tuhan berkati. Demikian pula bagi segenap para guru dan pengajar. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat. Yang mungkin saat ini ada keluarga-keluarga jemaat yang untuk bertahan hidup karena ekonominya terganggu, terdampak akibat pandemi yang ada. Kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau dampingi mereka, Engkau topang mereka dan tolong mereka. Sebagaimana juga kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk kami yang masih diberikan kemampuan atau kekuatan dan berkat lebih untuk berbagi kasih dengan mereka yang menderita. Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mungkin sakit, jamalah mereka dan topang serta pulihkan. Bagi yang mereka yang saat ini berduka, diberikan penghiburan dan kekuatan iman. Bagi yang dalam keadaan berbeban berat, Tuhan ikut meringankan beban gumul mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang minggu ini boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berkat rezeki dan berbagai macam kebahagiaan hidup. Di tengah-tengah pandemi yang ada, mereka tetap bersyukur kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat GPB Siloam Pontianak dalam tangan kasih sayang Tuhan. Demikian pula seluruh aktivitas yang masih terbatas, kami percaya Tuhan tak mengurangi semangat kami untuk terus boleh kuasa Roh Allah memulihkan kami, menguatkan kami, dan tetap setia beribadah sekalipun di rumah-rumah. Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja-Mu dalam panggilan pengutusan yang ada, baik Persekutuan Gereja Indonesia,
sampai juga pada tingkat wilayah-wilayah, juga bagi GPIB, baik secara sinodal. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode dan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan di seluruh jajaran GPIB yang ada, termasuk di Mupel Kalbar dan Jemaat Siloam Pontianak. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan ibadah atau mengikuti ibadah secara daring lewat tayangan ini. Tuhan berkati mereka semua, jamalah mereka Bapa. Berkati mereka supaya mereka mengucap syukur dan membuka hati pikiran mereka untuk Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga, sehingga banyak orang setelah dipulihkan oleh Roh Allah senantiasa juga boleh menjadi orang yang membawa kepulihan dan berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat ataupun dunia. Memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak serta sekitarnya, agar mereka diberikan hikmat untuk dapat mempersiapkan kehidupan di new normal, kehidupan normal yang baru. Segala apa yang diperlukan dan dipersiapkan, Tuhan berikan hikmat. Demikian juga menyerahkan dokter, juru rawat, para medis yang tetap setia bekerja untuk membantu penanganan pasien-pasien yang terindikasi ataupun terpapar COVID-19, agar banyak orang yang disembuhkan, dan setiap mereka yang bekerja di laboratorium diberikan hikmat untuk mampu mendapatkan vaksin atau obat dari virus ini. Kami serahkan penanganan ini Tuhan dalam tangan kasih sayang Tuhan, baik pemerintah, baik pimpinan-pimpinan gereja, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, dan seluruh unsur warga masyarakat negeri ini dan dunia, untuk senantiasa mengandalkan kuasa Roh Allah dalam kehidupan kami, untuk tetap dapat menikmati hidup yang Tuhan beri, bukan karena kuat kami, tapi karena kuasa Roh Kudus Engkau curahkan buat kami semua. Segera kami memasuki pekan karya kami yang baru. Firman Tuhan terus mewarnai kehidupan ini. Seraya Tuhan berkati, bukan saja buat semua warga jemaat dan semua yang boleh mengikuti ibadah secara daring, tapi juga Tuhan memberkati semua pelayan yang melayani saat ini, termasuk juga semua kru yang mengadakan acara ibadah ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sorga. Karena itu, marilah memberi hasil yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari Amsal pasal ke-3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dengan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup dan kerja kami sebagai alat memasyurkan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat
hari ini, Minggu 31 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pertama, ibadah-ibadah masih akan tetap dilaksanakan secara online. Yang kedua, operasional kantor majelis jemaat hanya berlangsung selama 3 hari kerja, yaitu hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat, pukul 9.00 sampai 13.00 WIB. Yang ketiga, penyetoran persembahan untuk ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lain-lain dilakukan pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB, dan telah disediakan kotak untuk kolekte ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lainnya di depan ruang perbendaharaan, atau dapat melalui transfer atas nama GPIB Siloam Pontianak pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-097-022-367 dan di Bank BRI dengan nomor rekening 0071-003141-301. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang telah saudara berikan. Ibadah keluarga bulan Pelkes. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa selama bulan Pelkes GPIB tahun 2020, yaitu mulai tanggal 3, 10, 17, dan 24 Juni tahun 2020, ibadah keluarga tidak dilaksanakan secara online. Adapun tata ibadah dan bahan renungan akan di-share atau dibagikan melalui media sosial WhatsApp. Pendaftaran kelas katekisasi reguler tahun 2020 sampai tahun 2021. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler tahun 2020 sampai 2021. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor gereja pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Pelajaran katekisasi akan dimulai pada tanggal 12 Juli tahun 2020 secara daring. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jika semua syarat telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari di bawah ini. Yang pertama, hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020 pada pukul 10.00 WIB di GPIB Jemaat Siloam Pontianak atas nama Erwin Anton Teterisa dengan Kusdwi Susilowati. Pastoral dan persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2020 pada pukul 10.00 WIB. Dilayani oleh Pendeta Emawati Y. Rumampuk Baule, Sektor Pelayanan, Kota Baru. Yang kedua, pada hari Sabtu, 13 Juni tahun 2020 pada pukul 10.00 WIB di GPIB Jemaat Siloam Pontianak antara Randy Paskalis dengan Marieta Irma. Pastoral dan persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 pukul 10.00 WIB. Dilayani oleh Pendeta Emawati Y. Rumampuk Baule, Sektor Pelayanan, Tanjung Hulu. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak mengucapkan, yang pertama,
selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 31 Mei tahun 2020 sampai 7 Juni tahun 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang kedua, selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang di rumah dan di mana saja berada, selamat mengingat rayakan Hari Pentakosta, sekalipun dalam bentuk namaste. Selamat Pentakosta. Mari kita berdiri. Kita akan tetap menjalankan kehidupan dengan damai sejahtera Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat Hari Minggu Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.